moto hidup kita ini kan ingin menjadi berkat. Perkenalkan, nama saya Amizaro Warubu, lahir di sebuah desa kecil yang namanya Fadoro, Desa Lor Fadoro, Kecamatan Nafulu, Kabupaten Nias Utara. Saya dilahirkan dari keluarga nama ibu Dalimani Warubu Inaseti dan bapak Rubeno Warubu atau Amaseti. Di sana saya dilahirkan dengan penuh kekeluargaan dan penuh kisah yang sangat menjadi inspirasi bagi hidup saya. Di mana di sana memang kampung itu sungguh bersahabat di masa kecil, dan ternyata dalam kisah bahagia keluarga tanpa diduga pada umur 9 tahun orang tua bapak meninggal dunia. Namun dalam kisah perjalanan akan terus berjuang hidup, dan berkat Tuhan saya bisa menamatkan SD di SD Lor Fadoro dan menamatkan SMP di SMP 1 Negeri Afulu dan SMA di SMA Negeri 1 Laiwa, dan seterusnya berkat Tuhan juga bisa melanjutkan kuliah di Gunistoli dengan jurusan bahasa Inggris. Tentunya ini satu kenangan yang indah dalam hidup saya dan menjadi satu kenangan yang tidak terlupakan. Ya Bu, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Herwin Harefa di acara kesayangan kita bersama, Nias Talk. Kali ini kita kehadiran sosok fenomenal dan merupakan salah satu kandidat calon kepala daerah yang berada di Kabupaten Nias Utara. Siapa lagi yang tidak kenal dengan nama Mr. Long? Dan saat ini beliau telah hadir bersama kita bersama-sama untuk bercerita sekilas tentang kisah hidupnya. Hai Bang, Ya, aku panggil apa nih Bang? Kira-kira Bang? Abang, Bapak atau gimana enaknya? Mas Bro aja. Oke, siap Bang. Aku juga bingung nih Mas Bro. Ini pendengar ingin mengetahui kisah-kisah hidup seorang Mr. Long. Kalau boleh tahu, dari mana awalnya sebutan Mr. Long sehingga setiap masyarakat Nias Utara tahunya Mr. Long, bukan seorang Amizaro Warubu? Nama Mr. Long ini berawal dari satu euforia fans pada saat saya masih main volley di Gunistoli, dan di awal perkuliahan 98 itu ada satu pertandingan di Pelabuhan Gunistoli saat ini, dan saat itu kita ikut salah satu pemain volleynya. Ya. Dan mungkin di antara pemain mungkin ngefans terhadap kita itu banyak. Iya. Tetapi karena saya awal masuk Gunistoli, tentu orang tidak mengenal saya, Betul. sehingga dibuatlah gelar itu Mr. Long. Gitu ya. Sehingga lama kelamaan menjadi familiar, Iya. dan tentunya jauh lebih dikenal Mr. Long dibanding Mungkin kena saat itu Amizaro. mungkin seorang Amizaro terkenal dengan tinggi badannya Bang di ya. badan, dan juga mainnya juga mungkin bagus ya. Oh, siap Bang. Termasuk juga orangnya ganteng kan mungkin ya. Iya Bang. Tadi juga pada awal pembuka video kali ini, Bang Amizaro telah sedikit bercerita tentang singkat hidupnya dari awal hingga saat ini berkarir di dunia politik. Nah, sedikit tanya-tanya nih Bang selanjutnya. Nah, Abang kan kemarin sempat jadi DPRD. Berapa lama itu Bang ya? Ada 3 periode. 3 periode kali 5 tahun ya. Iya, tapi belum selesai yang periode terakhir. Yang periode yang ketiga belum selesai, sudah masuk ke calon Bupati Kabupaten Nias Utara. Kira-kira Bang, selama Abang menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Nias Utara, apa saja sih yang Abang kira-kira menarik untuk kita amati mengenai perkembangan Kabupaten Nias Utara? Memang kita ini memulai karir ini khusus di politik ini mulai tahun 2009. Tahun 2009 ya, 2009 kita mulai karir politik. Pada saat itu kita main di Masiskom Nias, belum lagi pemekaran, dan pada saat itu kita menang. Kita saat itu partai pelopor.
Oh ya, di Partai partai pelopor. pelopor. Lama sekali. Dan kita itu pelantikan pertama itu di Kabupaten Nias. Ya. Setelah itu 6 bulan setelah itu terjadi pemekaran dan kita pindah ke Nias Utara. Oh ya. Pindah ke Nias Utara itu kita jadi wakil ketua. Dan 2014 itu karena partai pelopor itu tidak ada lagi, maka kita berpindah ke Partai Amanat Nasional. Iya. Dan karena kasih Tuhan, kita juga tetap menang. Dan Partai PAN pada saat itu mendapat satu fraksi. Dan 2019 ini kita juga maju dan kita juga menang, mendapatkan 5 kursi khusus Partai Amanat Nasional di DPRD. Dalam satu perjalanan karir politik, tentunya kita banyak juga bersama memberikan sumbangan pemikiran di Kabupaten Nias Utara dari tahun ke tahun dengan 2 pejabat pemerintahan, bupati dan wakil bupati itu di masa Pak Edward Jega dan juga Bapak Ngati Nazara. Kita sudah lama bersama. Namun dalam suatu perjalanan terakhir ini saya merasa harus tampil dengan satu kondisi. Secara pribadi saya berkata bahwa memang kondisi Kabupaten Nias Utara saat ini harus tampil sosok yang lebih dekat dengan rakyat, Betul. yang lebih memberikan satu perubahan nyata yang jelas dan dapat terukur apa kondisi yang harus kita kerjakan. Iya. Ini satu kondisi, makanya kita harus mengundurkan diri dari wakil ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Ya. Kita wakil ketua DPRD. Itu jabatan yang sangat Kita tinggi harus di ada DPRD. panggilan karena moto hidup kita ini kan ingin menjadi berkat, ingin menjadi penyalukan berkat. Ya. Tentunya ada satu kondisi yang membedakan kita dengan pejabat di DPRD. Tentunya keterbatasan kita untuk berbuat lebih banyak itu ada. Ya. Tetapi dengan kita nanti kalau Tuhan menolong menjadi pemerintah daerah bupati dan wakil bupati juga Bapak Yusman Jega, tentunya kita jauh lebih banyak memberikan berkat kepada banyak orang. Iya. Termasuk lagi memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya menjadi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Iya. Makanya kita harus berani diri dengan tidak ragu-ragu untuk maju sebagai calon bupati dan juga Bapak Yusman Jega sebagai calon wakil bupati Kabupaten Nias Utara. Wah, menarik, sangat menarik nih pemirsa di rumah. Artinya kedua sosok ini memiliki segudang pengalaman baik di dunia politik sebagai legislatif maupun wakilnya Pak Yusman Jega dari dunia eksekutif. Nah, tertarik lagi Pak dari Bang. Jadi gagal juga Bapak dengan Bang nih. Dari awal, dari sekolah dulu, saya lihat profil dari awal tadi, Abang katanya SD, SMP, SMA di Afulu ya Bang ya? SD, SMP itu di Afulu. Afulu, SMA-nya Di Laewa. di Lahewa. Kuliah baru di IKIP Di Gunung Gunung Soli. Soli. Nah, ketertarikan di dunia politik itu sejak kapan sebenarnya Bang? Ya, tentunya ini ada satu kenangan indah ini. Ceritanya ini kan, kita ini kan dilahirkan dari desa kecil. Desa kecil. Dan kita lama bermain di desa dan membuat kenangan banyak. Yang namanya kondisi kampung pada tahun 80-an 90 itu pasti kenangannya adalah lokal. Bermain sawah, bermain air, bermain dan lain sebagainya. Lagi masa kecil ya, Masyarakat Bang, ya? kecil. Lalu dalam proses perjalanan sebelum kuliah itu ada. Pertama dulu setelah tamat SMP itu, karena di Afulu itu tidak ada SMA. Oh gitu. Tidak ada di SMA. Itu baru ada di Laewa kurang lebih 28 kilo dari kampung. Dan juga karena keterbatasan ekonomi. Mengapa? Karena pada umur 9 tahun itu atau kelas 3 SD saya pada saat itu, orang tua tercinta bapak meninggal dunia. Sehingga pada saat tamat SMP itu terpaksa tidak mampu orang tua menyekolahkan di Lahewa atau di Gunung Soli. Akhirnya memilih untuk menyeberang keluar daerah yang pada saat itu di Sibolga. Saya masih ingat itu nama hutannya itu hutan Rambai Hitam. Yang kerja di Balo itu, penebang kayu-kayu itu. Logging ya. Logging itu. Sehingga tidak lama demikian, itu sekitar 4 bulan,
tidak mampu. Yang namanya anak di bawah umur Iya. tidak mampu. Iya. Sehingga akhirnya pulang kampung, dan mungkin karena semangat juga mau tidak mau harus melanjutkan sekolah. Akhirnya selang waktu 1 tahun itu menganggur, melanjutkan sekolah di SMA Laiwa. Iya. Di SMA Laiwa inilah banyak cerita juga. Pada saat itu juga saya hobinya voli, karena pada dasarnya saya tinggi orangnya. Betul. Makanya di Laiwa itu banyak gelar saya juga dibuat itu Amitabha. Amitabha. Oh, ada gelar lain selain ada banyak. Amitabha. Iya, iya. Nah, ini. Itu kenapa ini Amitabha juga, Bang? Karena main volinya saya. Oh gitu. Karena pada saat saya bermain voli di Laiwa itu ada film Amitabh Bachchan. Oh, ada film India juga. juga kan. Sehingga ya berkat Tuhan lah, melalui perjuangan hidup yang keras itu, dari Laiwa itu ke Voli itu jalan kaki, kalau kami pulang bawa beras dan sebagainya. Ya puji Tuhan lah, tahun 97 itu saya menamatkan SMA di Laiwa. Dan hobi saya sebelumnya ini kan tentara. Militer. Akhirnya setelah tamat SMA itu saya mencoba berjuang diri ke Siantar, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan setelah itu saya langsung ke Medan, dan saya langsung ke Besitang. Dan ternyata berjuang hidup di sana jauh apa yang kita harapkan. Yang di Besitang itu kita sudah pernah kerja di sawit, walaupun hanya beberapa bulan, dan ternyata perjuangan hidup tidak menguntungkan. Akhirnya balik lagi ke Medan, dan saat saya ke Medan itu terjadilah krisis moneter. Demo untuk pada masa itu. 98 karena semua pekerjaan itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya kita bekerja di Jalan Semarang. Jalan Semarang itu kalau kita itu kan Jalan Pandu, Jalan Semarang, dan ada jual-jual makanan setiap malam di situ. Betul, ya. Kita lama bekerja 7 bulan di sana, sehingga akhirnya perjuangan hidup juga tidak menguntungkan karena tidak mendapat pekerjaan yang memuaskan. Akhirnya kita pulang kampung. Begitu. Dan kisah itu berlangsung 1 tahun. Akhirnya kita juga berjuang hidup untuk melanjutkan kuliah di Kebunistoli. Iya. Di Kebunistoli dengan jurusan bahasa Inggris. Dan yang paling sedihnya, di awal perkuliahan ibu tercinta meninggal dunia. Gitu ya, harus pergi. Dan tentunya bukan alasan untuk harus cita-cita untuk tidak diteruskan. Iya. Semangat tetap ada. Terus. Dan dengan kasih Tuhan, kita diberikan satu petunjuk. Akhirnya karena orang tua tidak ada, akhirnya kita memiliki inisiatif. Apa inisiatif yang harus kita lakukan pada saat itu adalah berjuang hidup mandiri sambil kuliah. Berarti bekerja dong, Bang, ya? Bekerja. Pada saat itu kita melakukan pekerjaan yang penting dapat uang itu adalah menarik beca di kota Gunung ini. Pernah juga, Bang? Udah, walaupun tidak begitu lama. Dan setelah itu kita menjual pisang molen di gerobak. Gitu pula ya. Itu kurang lebih tahun 2000. Gitu, ya. 2000. Sambil juga kita privat, ya, kita privat di panti asuhan BNKP itu, kita juga privat. Dan tentunya perjuangan hidup ini cukup membuat hasil yang positif, apalagi pada saat itu saya memiliki tanggung jawab, adik 2 orang, dan mungkin kisahnya juga adik saya si Yurman itu cukup mengisahkan, di mana beliau juga lama di panti asuhan kurang lebih 2,5 tahun. Gitu. Iya, karena nggak bisa lagi, nggak bisa main-main lagi untuk masalah biaya hidup. Iya. Nah, sehingga dengan perjalanan itu dan mulailah masuklah Bapak Bina Hati Baiha sebagai Bupati Nias. Dan sekitar 6 bulan setelah itu kita lah diangkat menjadi Satpol PP. Satpol PP. Sejak itu kita berhenti menjual molen dan kita masuk Satpol PP. Dan setelah itu kita bersama dengan Bapak Ama Melvin untuk terus bersama. Dan melalui kisah perjalanan akhirnya saya juga tamat kuliah. Dan di setelah itu banyak juga kenangan, termasuk Pak Agus Wardian Mendeva. Itu ada turnamen bola voli televisi dekat. Dan saya diikutkan salah satu juga kader di situ sebagai pemain voli. Ya, sampai ke Bandung kami berlatih dan Medan.
Sehingga mulai dari situlah proses hidup itu tamat juga kuliah dan bisa menjalankan hidup sebagaimana normatifnya. Iya. Wah, ini seru banget nih pemirsa. Perjalanan karir dan hidup dari seorang Amizaro Waru. Artinya Pak Amizaro atau yang dikenal dengan Bang Mr. Long tidak semata-mata bisa langsung menanjak karirnya seperti saat ini tanpa merasakan bagaimana peluh atau bagaimana sulitnya untuk hidup. Tadi kalau kita dengar dari penjelasan beliau, pernah sebagai bekerja di toko, pernah bekerja di rumah makan atau di kuliner di Medan, pernah sebagai tukang beca ya Bang ya? Tukang beca, bahkan sampai pedagang molen ya. Pisang molen itu pernah, bahkan di Nias kalau nggak salah itu sambil kuliah di IKIP ya Bang? Kuliah di IKIP. Wah, ini sangat-sangat mengharukan juga kisah hidupnya nih. Artinya Bang Amizaro ini tidak langsung menanjak karirnya seperti anggota DPRD, bahkan ingin menjadi seorang kepala daerah. Nah, kembali lagi Bang. Nah, ini kan Abang akan mengikuti kontestasi, sedang mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah. Nah, apa sih sebenarnya niat Abang yang tulus terhadap kampung halaman Abang itu yang ingin Abang torehkan ke depannya? Ya memang kita harus, saya harus menyampaikan sebenarnya kondisi. Mungkin setelah saya tamat kuliah ini, tahun 2007 itu saya menikah bermarga Jendate di Gunung Solia Loa. 2008 itu saya masuk calon kepala desa. Sehingga saya memulai karir saya ini secara politik dari kepala desa Lor Padoro. Pada saat itu saya menang. Dan 1 bulan, 1 tahun 2 bulan saya masuk lagi calon legislatif pada saat itu dan berkat Tuhan 3 kali periode berturut-turut. Betul, ya. Mungkin terakhir ini banyak orang bertanya, mengapa saya harus lagi mengundurkan diri dari wakil ketua DPRD untuk maju sebagai calon bupati? Sementara itu kan suatu pernyataan. Iya, betul. Mungkin secara konkretnya itu, mungkin kalau hanya untuk mencari materi keamanan sudah 10 juta, 10 jutaan itu sudah cukup ya. Kalau hanya untuk mencari harga diri, ya dimanapun undangan di Nestara ini pasti saya selalu dihormati. Betul, seorang wakil ketua. Ya, betul. Tapi pertanyaannya adalah mengapa lagi harus saya maju? Ya, jawabannya adalah saya untuk menjadi penyalur berkah. Karena hidup ini adalah sebesar apa yang harus kita berbuat itu. Terlebih dengan kondisi yang terjadi pada saat ini di Kabupaten Nestara, kita ini adalah darah dan anak kandung di Kabupaten Nestara. Keadaan Kabupaten Nestara saat ini bukan kita dengar dari cerita orang, bukan kita lihat di media sosial, tetapi langsung kita lihat langsung dan kita injak dan kita rasakan sendiri. Dengan kondisi demikian, sebagai darah dan anak kandung kita di Kabupaten Nestara, kita tidak bakal terima. Kita harus terpanggil. Betul. Contoh, Akademi Komunitas saat ini. Tahun 2020 ini tidak diterima lagi mahasiswa. Itu adalah merupakan investasi termahal di Kabupaten Nestara dan tidak boleh ada kata lain. AK itu adalah merupakan nilainya setara 15-20 tahun ke depan. Betul, harus kita lanjutkan. Betul. Karena bicara masalah sumber daya manusia, ya setara 20 tahun itu adalah bagaimana pendidikan yang sudah terbangun pada saat ini. Oh iya, betul. Dan banyak juga kondisi yang lain yang harus kita tahu. Ya, termasuk banjir. Kenapa sih sampai saat ini masalah itu tidak selesai? Termasuk juga beberapa pembangunan mangkrak di Kabupaten Nestara itu. Ada banyak. Iya. Seperti di jembatan Hiligara itu, hanya satu abutmu di sebelah, yang sebelahnya tidak ada, belum dibuat. Sementara anggaran itu kan sudah mati, sama dengan Dina Mengalusi saat ini. Di Desa Miafu itu dibangun 1 miliar abutmu di sebelah, artinya anggaran itu kan tidak bermanfaat lagi. Termasuk di Dana Hiligodo. Dan banyak juga yang lain yang terjadi seperti itu. Ini ada puluhan yang kita rasakan bahwa terjadi. Dan termasuk juga sesuatu panggilan moral yang harus kita perjuangkan di Kabupaten Nestara ini adalah pembangunan yang merata. Terakhir ini
kita banyak melakukan perjalanan di beberapa kecamatan. Ya seperti Tugalaoyo, Alasa Talumuzoi, Namuhalu, Steluori, Tuperua, Savo, sebagian di Alasa, dan mungkin kita akan melanjutkan lagi. Ternyata kondisi yang paling diharapkan masyarakat pada saat ini adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan terhadap mereka. Coba bayangkan cerita 2 hari yang lalu itu di kecamatan Tugalaoyo. 100% kecamatan Tugalaoyo belum tersentuh apa-apa. Belum tersentuh apa-apa. Tentunya ini panggilan kita. Tentunya apa yang menjadi hasrat kita maju ini tidak dalam posisi untuk meraih jabatan. Tetapi bagaimana kita bisa melalui jabatan itu bisa membuat berkat kepada banyak orang. Bermanfaat buat masyarakat. Bisa bermanfaat. Inilah panggilan. Makanya mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR itu kita tidak posisi ragu-ragu. Ya. Tentunya yang kita harapkan di sini adalah kebersamaan, satu tekad, satu bicara masyarakat Nias Utara untuk menentukan pilihan melakukan perubahan yang nyata. Betul. Kesempatan di 9 Desember 2020 ini. Masyarakat silakan berikan pilihan. Ya. Kita dari pasangan Aman sudah menyatakan diri siap untuk bersama rakyat. Siap bersama dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Ya, kita sangat tertarik sekali dengan jabatan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, mundur demi sebuah ketulusan untuk membangun Kabupaten Nias Utara. Sekiranya nih Bang, dengan masa periode yang ke depan bila diberikan kepercayaan oleh masyarakat kepada seorang Amizaro menjadi Bupati Kabupaten Nias Utara, seperti apa sih jaminan Abang kepada masyarakat bahwa akan merubah seperti slogan yang sering kami dengar di sini, perubahan Nias Utara. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bang? Baik, memang kondisi Nias Utara dari seluruh perjalanan 90% sekian itu masyarakat meminta pembangunan sarana jalan dan jembatan. Di situ dulu pokok permasalahan mengenai perekonomian masyarakat. Di kampung sana itu banyak pisang itu busuk karena tidak bisa diakses oleh roda 2 dan 4. Maka apa yang harus kita lakukan ke depan itu adalah satu program yang fokus. Apa yang menjadi fokus itu adalah sesuatu kebutuhan masyarakat utama itu adalah jalan dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Itu wajib dilalui oleh roda 4. Betul. Itu harus ya Pak. Harus lalui. Kalau kita sudah bangun jalan dan jembatan itu sama dengan kita sudah meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul. Meningkatkan ekonomi masyarakat itu tidak serta-merta bagaimana bertani di sawah. Dengan membangun jalan sudah ikut di dalamnya membangkitkan perekonomian masyarakat. Ini dulu yang pertama permasalahan. Baru setelah ini baru kita kembangkan mengenai sektor yang lain. Contoh sekarang kita berbicara masalah pariwisata. Tidak mungkin kita bicara masalah pariwisata kalau sarana prasarana jalannya tidak bagus. Contoh sekarang di Afulu. Bagaimana orang bisa ke Afulu kalau sarana prasarananya tidak bagus? Menuju ke lokasi wisata. Tentunya ini yang mesti harus memang ada program fokus yang memang harus dijawab. Dan saya bisa yakini masyarakat Nias Utara kalau kita jadi pemerintah nanti pada saat itu, bahwa pembangunan dari desa itu sampai kecamatan dan kabupaten itu wajib diselesaikan. Tidak ada tawaran. Dan kita harus siap menjadi garda terdepan memberikan satu gerakan perubahan untuk itu. Bagaimanapun mengatakan satu perubahan itu tidak dimulai dari stafnya, tetapi mulai dari pimpinan bupati dan wakil bupati menyatakan diri untuk siap berubah. Dengan memiliki sejuta gagasan, dan gagasan itulah yang menjadi satu sasaran kepada masyarakat lebih banyak. Tentunya tanpa diabaikan sektor-sektor yang lain, sektor pertanian juga, dan juga kesehatan pendidikan. Ini juga harus memang diseimbangkan, tetapi yang lebih fokusnya kita adalah mengenai sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Di situ kita, dengan tidak mengabaikan sektor yang lain. Tentunya kan banyak orang bertanya sekarang, dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, artinya begini, seugianya kita ini sudah berjalan 4-5 langkah, ternyata masih di langkah kedua. Karena satu pergerakan selama ini lebih banyak jalan di tempat. Tentunya itu harus menjadi PR baru kita.
Ya. Dan tentunya banyak bertanya kepada kita, dari mana dibuat penganggaran? Ya. Disitulah sebuah nilai pemimpin memberikan satu keberpihakan terhadap kebijakannya. Ya. Ya. Anggaran yang sudah ada dan usaha-usaha juga yang harus dilakukan di pihak provinsi dan kementerian itu harus memang kita mampu untuk membuat jaringan di sana, sehingga anggaran yang masuk ke daerah itu jauh lebih besar dan sehingga keberpihakan kepada masyarakat jauh lebih nyata. Ya, mantap nih Bang. Dan saya lihat potensi-potensi SDM masyarakatnya Utara juga tidak terlalu rendah sekali. Banyak orang anak-anak milenial yang punya talenta, multi talent, sebenarnya juga bisa menjadi sumbang pikiran kepada pemerintah. Bagaimana kira-kira nanti ke depannya Bang? Artinya potensi-potensi ini dimaksimalkan, bahkan kalau bisa masyarakat itu bisa dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, nanti bagaimana dengan di masa kepemimpinan Bang Amizaro apabila nanti terpilih? Apakah nanti sistem protokoler atau seperti apa nih ceritanya nih? Dan bagaimana memaksimalkan kaum milenial yang mungkin multi talent ini nanti ke depannya? Tentunya memang ini menjadi satu program kita. Dalam membuat satu program itu harus kita banyak melibatkan tim. Ya. Contoh sekarang misalnya masalah pariwisata. Memang di Nias Utara kita belum ada yang ahli-ahli dalam pariwisata. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai nilai yang maksimal terhadap nilai pariwisata? Maka kita bentuk tim membicarakan masalah pariwisata. Ya, seperti tim percepatan pembangunan ya. Tidak serta-merta hanya kepala dinas pariwisatanya yang akan memikirkan apa yang harus dilakukan di pariwisata. Iya, iya. Melalui potensi-potensi dari tidak harus mesti di Kabupaten Nias Utara. Kalau bisa kita undang konsultan-konsultan pariwisata di luar daerah. Iya. Dan tentunya juga ini pemerintahan kita nanti terus melibatkan berbagai elemen. Ya. Contoh sekarang kita berbicara masalah sosial, ya, keagamaan rohani. Ya tentunya kita harus melibatkan pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh agama itu. Ya. Untuk membicarakan bagaimana kita membuat konsep ini. Betul. Kita diskusi bersama. Ya. Dan keputusan itulah ada sebagai arah yang harus kita mengambil di pemerintahan. Ya. Itulah artinya pentingnya konsep ya, bukan dari pribadi sendiri ya. Bupati dan wakil bupati itu adalah bukan merupakan segala-galanya. Iya, iya. Tetapi bupati dan wakil bupati itu adalah harus mampu menggali seluruh potensi yang ada itu, disatukan dia dan dijadikan menjadi program. Iya, iya. Cuma jauh lebih detail. Mengenai nilai-nilai pemuda tentunya memang itu kita bangkit. Bicara masalahnya setara 20 tahun ke depan adalah bicara masalah pemudanya saat ini. Iya, iya. Potensinya, integritasnya, sosialnya dan lain-lain. Ini sehingga bicara pemuda ini adalah hari esok dan hari esok adalah pemuda. Itulah filosofi daripada hari esok dan pemuda. Tentunya apa yang harus kita lakukan itu adalah menggali seluruh potensi pemuda itu dan memberikan pendekatan khusus kepada mereka untuk memberikan motivasi hidup yang lebih baik, yang berintegritas dan bersosial, yang dapat menjadi satu kebanggaan daerah dan juga menjadi satu motivasi terhadap mereka untuk terus bergerak untuk hidup yang lebih baik. Yang perlu dihapus adalah mengenai satu kondisi pelayanan yang namanya bupati dan wakil bupati itu terhadap protokoler yang terlalu sulit masyarakat bisa berhubungan dengan mereka. Kalau ke depan, ini colong dicatat, kalau kita jadi bupati dan wakil bupati di Sumanjega, kita menerima tamu di ruangan terbuka. Oh, gitu ya. Ya, di kantor bupati itu kita buka halaman terbuka, kita susun meja ya 10, silakan yang mau masuk-masuk. Kita ada di situ. Iya, iya, iya. Sehingga masyarakat bisa langsung bertemu dengan apa adanya bupatinya ya. Bupatinya. Iya, iya. Ya sesuatu kondisi itu kita bisa terima secara langsung dan kita berikan pengumuman secara menyeluruh. Ya, tidak melalui harus ajudan, silakan masuk. Iya, iya. Nah, dan tentunya itu harus kita rubah. Karena apa manfaatnya adalah kita mendapat informasi kondisi di setiap daerah itu. Iya, iya. Di setiap desa, kecamatan, apa kondisi yang harus mereka lakukan. Contoh sekarang, masalah keadaan ekonomi mereka, apa yang harus dilakukan. Yeah. Masalah
pemerintahan desanya, kecamatannya. Ya, ini kita dapat banyak masukan. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mampu merespon aspirasi dari masyarakat dan menindaklanjuti kembali apa yang menjadi permasalahan itu. Jadi kalau itu sudah seluruh, termasuk lagi pendekatan terhadap kepala desa. Kepala desa itu bukan antara tuan dan pembantu, tidak. Tapi kita adalah proses. Kita, kita fair. Kita memiliki pemimpin yang milenial. Tidak terlalu kaku. Antara camat dan bupati itu ya fair aja. Ya, tidak terlalu protokoler, terbuka kepada masyarakat. Terbuka, kita fair aja. Apa yang harus dibicarakan, apa yang menjadi kondisi di kecamatan, di desa, kita fair aja. Ya, termasuk juga kalau ada kondisi di desa kecamatan, langsung kita harus masuk ke lapangan. Ya, jangan kita cukup mendengarkan cerita dan dijadikan fakta. Kita harus ke lapangan. Makanya mulai sekarang, dan bukan hanya sekarang, sejak kita jadi kepala desa itu bisa ditanya 3 kali anggota DPRD itu lebih banyak kegiatan di lapangan daripada di kantor. Ya, makanya 112 desa 1 kelurahan di Nusantara itu kita sudah jalani, dan bukan hanya 1-2 kali. Contoh di Kecamatan Tugalaweo ini udah 9 kali kita hadir. 9 kali itu bukan main. 4 malam saya bertidur. Jadi artinya di mana-mana ya kurang lebih lah 90% jalan-jalan di Nusantara itu kita sudah kuasai lahan pertaniannya. Sehingga artinya kalau kita sudah jadi bupati nanti tidak lagi bertanya apa yang saya kerjakan. Tetapi kita harus berkata ini yang dikerjakan. Kan begitu. Karena memang sudah tahu apa yang diperlukan untuk membangun. Artinya kita sudah menyiapkan diri. Ya, sudah menyiapkan diri, dan tentunya apa kondisi yang terjadi kita sudah siap untuk memberikan jawaban. Gitu. Sangat tertarik dengan pernyataan Abang tadi. Memang saat ini tidak hanya di Nias Utara mungkin yang terjadi, di daerah-daerah lain juga sering terjadi bahwa penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada kepala daerah atau seorang bupati itu selalu dipersulit, bahkan sangat sulit. Nah, dengan tadi pernyataan Pak Mizaro bahwa saja nanti mungkin akan diterima langsung di ruang terbuka, artinya apa permasalahan, apa pergumulan dari masyarakat itu bisa langsung terjawab langsung oleh Pak Bupatinya. Nah, nantinya bagaimana Bang untuk penempatan orang-orang di birokrasi? Apakah the right person in the right place, ya, atau istilah kata orang yang benar untuk menduduki suatu jabatan, atau mungkin hanya dari sisi kekeluargaan aja, atau dari seperti yang kita lihat hanya bukan hanya di Nias Utara nih ya, mungkin terjadi di daerah lain, mungkin saudaranya, mungkin ininya, keluarganya atau TS-nya, atau seperti apa kira-kira Bang? Tentunya memang ini masalah pelayanan sumber daya manusia. Sebenarnya sumber daya manusia ini memang kita harus menggarisbawahi tidak ada yang sempurna. Tetapi yang lebih penting di situ bagaimana pemimpin bisa memberdayakan potensi yang sudah ada secara maksimal. Kalau dirasa potensi yang satu kurang, maka ambillah potensi yang lain, mendukunglah potensi yang sudah ada ini. Contoh sekarang, membuat master ibu kota itu, master plan ibu kota. Master ibu kota. Tentunya kalau dirasa tidak cukup potensi yang sudah ada di situ, bidang-bidang ahlinya misalnya kelistrikan, misalnya bidang pari dan lain sebagainya, kita kan bisa bekerja sama dengan pihak yang lain. Dan dibuatlah satu program yang lebih final di Kabupaten Nusantara khusus ibu kota, sehingga potensi itu jauh menjadi lebih sempurna dia. Artinya pemimpin harus mampu menggali beberapa potensi yang ada dan disatukan. Sehingga tentunya memang sisi lain, kalau menurut saya potensi yang ada di Nusantara itu sudah cukup. Sudah cukup saya katakan. Tetapi bagaimana pemimpin bisa melakukan pemberdayaan potensi yang ada itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Makanya ke depan itu benar-benar kita manfaatkan potensi yang sudah ada itu dengan kita memberi contoh sendiri. Sebagai bupati harus memberikan contoh sendiri bagaimana memberikan pelayanan yang baik secara maksimal terhadap masyarakat. Contoh sekarang melayani masyarakat itu tidak juga hanya di luar terbuka. Nanti itu kita buka satu nomor WA telepon itu untuk masukan terhadap masyarakat terbuka. Kalau masyarakat
tidak bisa bertemu langsung bisa memberikan masukan di nomor sama kayak di Jawa Timur, sama seperti DKI ada comment center ada ya. comment center dia, sehingga kita terus terabei. Sehingga tentunya dari situ nanti misalnya di desa A ada yang sesuatu misalnya PPL pertanian jarang hadir. Silakan petani buat komentar di Ada reportnya ya. ada reportnya. Dan kalau kita dapat itu ya kita langsung terus ke dinas pertanian dan langsung ke sehingga terjawab dia tidak harus ketemu. Sehingga artinya ini kemampuan kita memberikan pelayanan terhadap maksimal di pemerintahan. Maka tentunya apa yang harus diharapkan juga the right man on the right place memang tetap kita kedepankan pada saat itu. Makanya kita dalam perjuangan ini kita tidak terlibatkan yang namanya ASN. Biarkan nanti kita memberikan satu penilaian secara objektif dengan tidak mengikat jasa-jasa pada saat perjuangan seperti ini. Nah, ini sehingga artinya kita lebih banyak kesempatan memberi penilaian yang objektif terhadap ASN dalam memberikan sesuatu jabatan. Namun saya yakin sekali lagi bahwa kemampuan yang sudah ada ini sudah cukup bagus, tetapi belum lagi dimaksimalkan untuk berpotensi itu menjadi pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini. Berarti ke depan pengoptimalan potensi yang ada ini akan lebih lagi ditingkatkan ya Bang ya. Oke Bang, di luar politik kita bicara nih, selain seorang politikus, Abang punya hobi apa sih di luar sana? Ya mungkin kalau dulu itu kita main volley. Selain volley? Karena fisik sudah mulai kepala 4 ini sekarang kan nyanyi lah. Nyanyi ya? Berarti seorang Mizaro suka menyanyi dong ya? Ya 1-2 lagu lah masih bisa. Kalau gitu saya pengen ngajak challenge seorang calon kepala daerah Nias Utara untuk menyumbangkan sebuah lagu favoritnya. Setuju ya pemirsa ya? Oke Bang, kira-kira lagu apa nih? Karena kita cinta Nias itu tentunya biasanya favorit saya Banuada Omasio. Banuada Omasio ya? Oke, kita coba nyanyi bersama ya. Saya coba walaupun kurang dalam menyanyi bahasa Niasnya, saya coba mengikuti iramanya Bang Amizaro. Silakan Bang. Sagutu Dudunabu angeragu bawangi aku Taruniha Banwan masih Me banwa Banwadu Banwa Dafifu Tafoma Tayang Tazeki Tanani o masiga dan saya betapa estetika terheda yang moroi apa kuriata tananiha masiga tananiha wonderful. Cukup banyak kita bicara. Baik, terima kasih. Kira-kira nanti nih Bang, kira-kira nih saya mau pingin masuk tanya lagi Bang. Siap. Selesai. Ini perjuangan ini didapat dukungan dari keluarga nggak sih Bang? Oh pasti jelas ya. Istri, anak-anak. So pasti. Ini kesuksesan karir saya ini diawali dengan doa seorang istri. Doa seorang beberapa anak, keluarga semua. Dan mereka juga harus mendukung. Karena sebelum saya maju ini saya sudah cerita bahwa hidup saya ini ingin menjadi berkat. Tolong didukung. Keluarga seluruh juga mendukung. Karena apa yang saya lakukan ini adalah positif untuk masyarakat lebih banyak. Baik pemirsa, demikianlah bincang santai kita dengan kandidat calon kepala daerah Kabupaten Nias Utara, Bapak Amizaro Warwu. Bang, sebelum kita menyelesaikan bincang santai ini, kira-kira ada nggak yang mau ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton acara kita ini? Baik, terima kasih.
doa dan harapan. Saya mengajak kita semua, khususnya masyarakat Nusantara, bahwa 9 Desember 2020 itu saatnya rakyat berdaulat menentukan pilihan yang lebih terbaik. Tentunya pilihan terbaik ini berdasarkan apa yang telah dirasakan, apa yang telah tersentuh selama ini. Dan tentunya kesempatan bagi kita masyarakat Nusantara memberikan satu pilihan secara objektif demi satu harapan kita, yaitu bagaimana Kabupaten Nusantara menjadi lebih baik di hari esok. Saya Mizaro Waruwu bersama dengan Yusman Jega telah mempersembahkan diri ke Kabupaten Nusantara. Sekarang rakyat akan menentukan. Salam kerakyatan. Baik, demikianlah bincang santai kita. Saat ini masyarakat Nusantara sedang berpesta demokrasi, pilihan cerdas yang menentukan masa depan Nusantara, dan mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember. Salam sehat, salam kerakyatan. Yahoo.